Pemirsa, untuk mengetahui informasi atau update terkini, kami juga mengkonfirmasi bersama dengan Kapolres Cianjur AKBP Denny Hermawan. Selamat siang Pak Denny. Pak Denny, apakah sudah tersambung bersama kami? Halo, ya. Ya, selamat siang Mas. Ya. Denny, ya selamat siang Pak Denny. Selamat siang Pak Doni. Ya, kami ralat AKBP Doni Hermawan. Pak Doni, bisa digambarkan apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkini berapa jumlah korban yang terdampak akibat gempa ini Pak Doni? Jadi sementara ini kami masih mendatakan korban yang luka-luka maupun yang meninggal. Sementara yang tadi baru kami evakuasi, baru satu yang meninggal dunia, sekarang sudah di rumah sakit RSUD Cianjur. Sementara yang lain masih kami datakan. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan Pak Dandim juga untuk mengecek kondisi dampak dari gempa yang terjadi tadi siang. Untuk korban-korban luka ini kebanyakan dibawa kemana dan bagaimana kondisinya Pak Doni? Sementara ini korban-korban ada yang kami bawa ke rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang sebagai rujukan. Jadi ada luka-luka juga yang ringan tapi tidak kita bawa ke rumah sakit. Sementara kami masih pendataan untuk korban-korban luka maupun yang korban reruntuhan yang terjadi akibat gempa. Sementara itu mungkin kami dalam proses pendataan dan evakuasi di beberapa titik. Ya, karena informasi ada beberapa bangunan juga yang runtuh, ada bangunan rumah dan pertokoan juga yang mengalami runtuhan. Baik, Pak Doni, bisa Anda gambarkan kepada kami wilayah mana yang paling terdampak cukup parah di Cianjur saat ini dan bagaimana kondisinya Pak Doni? Ya, sementara ini yang baru kami dapat informasi di wilayah perkotaan ya, sekitar kota Cianjur, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, Karangtengah yang terdampak cukup berat akibat gempa. Sementara untuk wilayah lain masih dalam pendataan. Juga dilaporkan bahwa jalur penghubung antara Cianjur Bogor yang melalui puncak, yaitu tepatnya di Cugenang, juga sementara tidak bisa dilintasi karena ada runtuhan longsor dan jembatan putus di wilayah Cugenang. Baik, bisa digambarkan kepada kami Pak, kerusakannya ini seperti apa saja Pak? Kalau kami mengamati dari gambar yang didapatkan, ini sejumlah rumah bahkan sampai rubuh total begitu Pak. Seberapa banyak dan seberapa masif dampaknya dari gempa ini untuk rumah-rumah yang roboh ini Pak? Beberapa rumah memang mengalami kerusakan cukup parah, ada yang memang 90%, ada yang rusak ringan. Sementara ini yang mengalami luka-luka dan satu tadi orang meninggal dunia, itu yang reruntuhan cukup berat. Jadi seluruhnya bangunannya rubuh. Ini masih kami datakan sementara bangunan-bangunan termasuk korban-korban berapa banyak yang mengalami dampak akibat gempa ini. Jadi mau waktu kita mengupdate karena nanti kita juga akan menyiapkan juga posko siaga bencana untuk mendatakan kemudian juga mengambil langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan gempa yang terjadi. Pak Doni, apakah ada tempat khusus misalnya atau posko-posko pengamanan yang disiapkan oleh pihak kepolisian supaya warga bisa mengungsi di sana atau mengamankan diri di sana, Pak Doni? Iya, kita nanti akan bahas salah satunya masalah itu. Jadi kita akan menyiapkan kalau berkaitan dengan evakuasi tempat-tempat yang akan digunakan untuk mengevakuasi warga. Kita akan gunakan lapangan-lapangan terbuka seperti Stadion Badak Putih yang ada di Cianjur, juga tempat-tempat lapangan yang kita akan gunakan sebagai tempat evakuasi sementara bagi warga-warga yang mengalami dampak kerusakan cukup berat. Pak Doni, bisa digambarkan kepada kami upaya spesifik untuk penyisiran dan evakuasi korban yang dilakukan pihak kepolisian saat ini sudah sampai tahap mana Pak Doni? Iya, ini sedang kami lakukan pendataan, Mas. Jadi kita lakukan pendataan dengan melaksanakan juga patroli, dengan mengerahkan Babinsa, Babin Kaptipmas, juga seluruh elemen masyarakat yang akan mengupdate
tentang seberapa banyak atau dampak daripada gempa ini. Saya juga mohon waktu, kita akan rilis nanti data-data yang update terkait dengan korban maupun bangunan-bangunan yang mengalami keruntuhan. Ya. Baik, Pak Doni, apakah sejauh ini juga ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan korban yang hilang misalnya tertimpa reruntuhan rumah sehingga keluarga tidak menemukan? Sudah melakukan evakuasi. Ya, ini sudah kita lakukan. Tadi informasi juga dari masyarakat, ada yang tertimbun, ada 3 warga yang tertimbun dan tadi bisa kami evakuasi 1 perempuan dan 1 balita yang sudah kita amankan alhamdulillah dalam kondisi hidup. Tadi sempat tertimbun dari reruntuhan bangunan rumah. Sementara 1 yang tidak bisa diselamatkan meninggal dunia dan sekarang sudah ada di rumah sakit umum Cianjur. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Doni, untuk 1 perempuan dan 1 balita tadi yang tertimbun namun bisa diselamatkan, saat ini kondisinya seperti apa dan dibawa kemana Pak Doni? Ke rumah sakit, Mas. Saat ini sudah ditangani di rumah sakit, sudah dalam penanganan dokter di rumah sakit. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi. Tadi kami evakuasi kondisinya masih baik, hanya tertimpa reruntuhan dan kondisi shock. Ya, tapi mudah-mudahan tidak mengalami fatal yang akibat luka-lukanya. Mudah-mudahan, mohon doanya. Baik, Pak Doni, apakah ada layanan yang disediakan oleh pihak kepolisian, layanan telepon misalnya atau sosial media atau apapun itu yang bisa diakses oleh warga ketika memang warga membutuhkan pertolongan seperti informasi evakuasi, informasi terkait dengan kebutuhan rumah sakit? Iya, sudah kita siapkan call center 110, juga menyampaikan juga nomor telepon lapor Kapolres sebagai informasi dari masyarakat kepada pihak polisian untuk penanganan maupun juga pendataan korban-korban yang ada di Cianjur. Sementara itu yang kita lakukan, nanti kita juga dengan Pak Bupati, dengan Forkopimda lain untuk memastikan lagi, kemudian juga mengupdate lagi data-data yang terakhir yang akan kita sampaikan. Pak Doni, sebelum mengakhiri perbincangan, kami ingin menampilkan kembali mungkin nomor call center-nya bisa diulang Pak Doni supaya kami bisa tampilkan di layar dan bisa diakses oleh masyarakat yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan breaking news ini, Pak. Ya, nomor telepon yang bisa dihubungi call center di 110. Kemudian nomor telepon lapor Kapolres di 0821 1577 1110. Baik, ada 2 nomor telepon yang bisa diakses, yaitu call center dan juga nomor handphone yang bisa diakses untuk informasi-informasi terkait dengan evakuasi dan juga upaya penanganan di Cianjur. Pak Doni, bisa Anda informasikan kepada kami juga mungkin ada sejumlah rumah sakit yang dikerahkan misalnya untuk menampung khusus korban-korban dari gempa ini diarahkan ke rumah sakit mana saja, Pak? Iya, sementara ini kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit di Kabupaten Cianjur, baik rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta. Rumah sakit umum daerah atau di rumah sakit swasta sudah kita siapkan. Sementara ada 4 yang siap untuk menerima pasien atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan pengobatan akibat gempa, yaitu di Rumah Sakit RSUD, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dr. Hafidz. Ya, itu sudah kita siapkan untuk menampung masyarakat. Baik, ada sekitar 4 rumah sakit yang dikerahkan begitu. Kalau dilihat dari kesiapannya, Pak Doni, apakah tenaga kesehatan, kemudian pelayanan medis di sana sudah siap untuk menampung para pasien atau para korban ini, Pak Doni? Insya Allah siap. Ya, Insya Allah sudah siap, sudah siap. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan bisa tangani dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Doni Hermawan, Kapolres Cianjur telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV dan tetap berhati-hati, Pak Doni, dan selamat kembali bertugas.